363 sekian. Kemudian bantuan provinsi kita tidak dapat apa-apa. Tahun ini pun masih kita anggarkan bidang pemerintahan. Ada perubahan dari tahun yang kemarin. Kebutuhan kita adalah honor PPKD, honor PKD, koordinator, kemudian honor PPKD-nya 5 orang dan bendahara desa. Bendahara desa walaupun jadi operator siskudes, tapi dia harus salah satu ngambilnya ya bendahara desanya PPKD-nya. Kemudian ATK benda pos dan lain-lain ini masuk, ada yang dari ADD, ada yang dari PAD. Listrik itu kebutuhan alat listrik, baterai dan lampu. Kenapa kita ada yang dari PAD? Karena ADD kita tidak mencukupi untuk secara totalitas, sehingga ada yang dari PAD seperti itu. Tapi untuk yang urgent kita anggarkan tetap dari ADD seperti itu. Alat listrik, kemudian alat rumah tangga ini samping Pak, geser lagi. Nah itu untuk, nah ini yang sangat dramatis sekali itu adalah untuk ini tadinya kita menganggarkan dari dana desa, tapi karena kemarin ada refocusing sehingga orang keduman Pak, tapi tetap kita anggarkan. Nah semoga nanti di perubahan bisa ditambah, tidak cuma 5 juta, ini kan cuma 5 juta Pak. Karena kita pikirnya pun karena update kan beda dengan yang kemarin, harus mendata lagi, cuma mengupdate saja ada tambahan atau ada yang meninggal atau ada yang pindah dan sebagainya. Itu update SDGs. Kemudian lanjut Pak, yaitu pelatihan administrasi kependudukan. Nah itu kepengen dari dulu itu ini amanat dari hasil RPJM ya Pak. Itu ada itu hampir setiap dari awal RKP tahun pertama itu sudah dianggarkan, tapi belum terlaksana terus karena memang anggarannya ini sementara PAD, anggarannya PAD karena kita akan kepengen adanya suatu pihak ketiga yang untuk kita menyewa jasa konsultan hukum, pengacara dan sebagainya. Seperti itu cuma kita siapkan Pak. Tahun kemarin pun belum pernah dikeluarkan 10 juta anggarannya itu. Kemudian lanjut ke operasional PBB. Nah, karena PBH kita gunakan untuk bangunan, bidang pembangunan sub bidang pendidikan. Yang pertama adalah penyelenggaraan TK PKK, kita anggarkan 37.900.000. Itu untuk TK PKK-nya dengan RAB seperti ini, yaitu untuk ATK, cetak pengadaan makan minum, honor kepala TK, kemudian honor guru TK, peningkatan kompetensi guru. Itu ada juga sesuai, karena hampir tiap tahun kita juga belum bisa menaikkan honor mereka. Jadi sementara sesuai dengan kemampuan kita, dan itu memang sudah pernah kita konsultasikan dulu ketika kita ada rapat di sini waktu dengan Pak Yanto waktu dulu awal itu desa boleh itu memberikan honor untuk guru TK. Kemudian PAUD kita anggarkan 21.868 dengan rincian belanja seperti itu. Ada ATK, cetak pengadaan, makan minum, kemudian honor kepala pos PAUD, guru PAUD dan peningkatan kompetensi guru. Dan ada perjalanan dinas. Ini lebih rinci lagi untuk PAUD karena yang banyak untuk kegiatan ini. Sementara kalau TK itu banyak operasional yang dari BOP, sudah dapat dari BOP. Kemudian ada belanja pemeliharaan 2 juta karena gedungnya pun perlu ada pemeliharaan, CT bodol, layarnya masih bocor dan sebagainya. Tetap kita anggarkan di situ minimal 1 tahun 2 juta. Kemudian lanjut, sinyalnya error ya. Kemudian pembelian gedung pos PAUD ya 2 juta. Terusannya Miki tadi Pak, terusannya Miki. Kemudian subbidang kesehatan yang selanjutnya adalah operasional PKD. Operasional PKD kita anggarkan 1 juta dalam 1 tahun. Kemudian honor tenaga pendamping kesehatan yang selama ini sudah berjalan itu 1 tahun kita anggarkan 3.600.000, sebulannya 300.000 rupiah. Kemudian pembelian gedung PKD kemarin sudah diperkirakan penggantian kusen dan lain-lain di total itu ada 5 juta lebih, 5.400.000. Kita anggarkan 5.400.000 untuk pembelian gedung PKD. Lanjut adalah untuk kegiatan posyandu balita. Posyandu balita 24.600.000 rupiah. Posyandu balita meliputi RAB-nya adalah untuk ATK, makan minum, PMT. Ini adalah sesuai dengan hasil rembuk stunting ya, yang sudah sampai ke Kemendes sana. Jadi kita harus menganggarkan ini rutin. Posyandu 24.600.000 untuk balita, kemudian untuk lansia 10.100.000. Itu untuk lansianya 10.100.000. Lanjut Pak Bidi ke bawah, masih ada enggak?
Ini PMT juga ada. Kemudian PPKBD. Nah ini PPKBD juga kita sudah berjalan dari tahun kemarin. Ini tidak ada perubahan dengan tahun kemarin, yaitu 17.490 dengan RAB. Ini adalah sesuai RAB yang diberikan oleh PKB waktu itu, sehingga kita tidak berani merubah. Dan mereka pun aktif sekali untuk kegiatan KB di tempat kita. Itu Bu Atikswati, ketua PPKBD-nya, yang bekerja sama dengan PKB sub-sub RT dan lain-lain. Sehingga di situ dianggarkan ada kamu KB, ada rakor KB sewa desa, pembinaan PKR, BKL dan lain-lain. Lanjut adalah untuk, nah ini masih PPKBD. KPM, untuk KPM kita anggarkan 5 juta. 5 juta meliputi untuk honor untuk 100.000 per bulan 1 tahun 1.200.000. Kemudian makan minum untuk kegiatan rapat koordinasi totalnya adalah 2.100.000. Kemudian untuk setup penggandaan 1.200.000, ATK 500, totalnya 5 juta 1 tahun dengan operasional. Kemudian kegiatan pos bindu PTM, ini adalah cuma untuk makan minum. Kegiatan pos bindu kita menyediakan untuk kegiatan itu 1 tahun cuma dianggarkan 200, karena kita pos bindu 2 bulan sekali atau sebulan sekali ya Bu? 1 bulan sekali ya. Iya, mau betang-betang kok 1 senti ya 107 lah ya, 100 bulan lah setiap kegiatan untuk mendoan. Ya lanjut Pak Budi. Selanjutnya adalah untuk kegiatan RDS itu 5 juta. Rumah desa sehat ini juga hasil dari rebutan kemarin, jadi RDS harus bisa jalan di tahun ini. Mudah-mudahan bisa secepatnya jalan karena anak-anaknya pada pelaku umai mana seperti itu ya. FKD-nya nggak jalan, tapi para kader semangatnya luar biasa. Itulah yang terjadi di Pasir Wetan. Orang dua rumah tapi wong sini jurune berlaku dan dewek. Itu seperti itu ya. Tapi alhamdulillah koordinasinya bagus. Cuma tidak ada FKD-nya itu berjalan masuk dalam RDS. Nantinya harus bisa masuk dalam RDS. Lanjutannya adalah subbidang selanjutnya. Pak Widi klik lagi. Pak Widi klik. Operator klik. Ya. Ini adalah pemicuan STBN dan PHBS. Sanitasi total berbasis masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kita anggarkan 4,5 juta. Ya biasa kalau puskesmas, biasanya puskesmas gawa, snack dan sebagainya. Nanti kita untuk yang operasional yang lain seperti itu tetap kita anggarkan 4.500.000. Kemudian lanjutnya Pak Budi, yaitu pemeliharaan. Ini sudah masuk subbidang yang kedua, yaitu subbidang pekerjaan tata usaha atau subbidang pekerjaan umum PU, yaitu pemeliharaan jalan desa. Pemeliharaan jalan desa di sini kita anggarkan yang dari dana desa adalah 50 juta. Karena itu adalah sangat dibutuhkan sekali, jalannya rusak untuk kepentingan umum, masuk pemukiman. Kemudian pengaspalan jalan di sini kita anggarkan 200 juta, tapi dari PBK, dari kabupaten, bukan dari dana desa. Di kabupaten kita ajukan lewat aspirasi dan inspirasi. Ya, dengan sementara RAB ini seperti itu. Karena kita juga tidak paham untuk aspal seperti apa, bukan ahlinya. Yang penting material dan tenaga. Kemudian lanjutnya adalah PKTD. Nah, ini PKTD masuk di kegiatan ini. Karena PKTD-nya adalah PKTD untuk jalan. Jalannya adalah PKTD untuk kewilayahan di masing-masing RT. Itu PKTD yang pertama. Jadi masing-masing RT nanti akan diadakan PKTD semuanya. Nanti dibagi dari 500 HOK ini dibagi 1 desa atau 17 RT seperti itu. Nanti kebagiannya berapa HOK sehingga bisa kayak kerja bakti yang masing-masing wilayah, normalisasi irigasi, menggala dan sebagainya, itu seperti itu kayak kerja bakti. Itu sudah kesepakatan bersama kemarin di dalam hasil usaha Kongres. Kemudian perbaikan drainase dan jalan Mbah Nur Hakim itu kita anggarkan 9 juta yang di depan balai desa. Mau parkir mobil di depan balai desa itu ambles, rusak, jeblok. Nah, ini kedungan dana 1 juta. Itu seperti itu. Lanjut ke pembangunan jalan usaha tani JUT. JUT kita ajukan ke kabupaten. Di sini kita pembangunan jalan usaha tani 300 juta. Kemudian PKTD-nya, PKTD itu untuk ya, jadi JUT-nya nanti ada PKTD dulu, gawe kalor, para kerja bakti, seperti itu kita anggarkan 500 HOK.
juga. Jadi kita PKDB ada dua tempat, satu di jalan, yang kedua di jalan usaha tani. Satu di kewilayahan, satu di jalan usaha tani. Jadi totalnya di sini 500, yang tadi 500 HOK. Totalnya 1000 HOK dalam 1 tahun. Lanjut pembangunan embung. Nah ini sesuai dengan hasil kemarin, dan ini dulu masuk RKP tahun berapa, di tahun kedua apa tahun pertama kita kurang paham, yang tidak berhasil karena kita juga dulu disampaikan sama Pak Agung ya, Bok menawa Oli ternyata Rodi, karena memang itu untung-untungan, sehingga karena banget membandernya ke PIB embung karena apa, kondisinya yang ketika musim kemarau irigasi ini pada dandani bangunnya langka, ini pada belobok seperti itu, sehingga di sini kita anggarkan dulu dari dana desa untuk tahap yang pertama lah. Intinya adalah awal nanti kita bikin RAB-nya secara total butuhnya berapa, nanti kita dengan konsultan, karena tim RKP kita juga ada konsultannya, nanti ini dibiayai dulu 1 juta untuk tahun besok, sisanya untuk kelanjutannya seperti itu. Embung 100 juta dari dana desa. Kemudian lanjutannya makan minum rakor limas, ini sudah masuk ke subbidang yang selanjutnya ya. Ini adalah subbidang dari PAD Pak, karena ini harus kedungan Pak. Jadi yang penting ada dulu, nanti di perubahan mudah-mudahan bisa digeser Pak. Ya itu seperti itu ya. Expo kita 10 juta. Kemudian PHBN dan PHBI juga PAD, karena biasa kita nanti swadaya masyarakat untuk kegiatan ini. Syukur nanti ada sumbangan yang tidak mengikat masuk kan begitu, sehingga itu digunakan untuk kegiatan itu. Jadi bukan dari dana transfer, tapi dari PAD. Lanjut Pak. Selanjutnya yaitu untuk kegiatan pembangunan subbidang yang selanjutnya masih di PU ya, masih di bidang kepemudaan dan olahraga, mohon maaf. Bidang kepemudaan dan olahraga di sini adalah sanitasi gor desa. Perlu kita ketahui bersama, gor desa kita WC ini tidak memenuhi syarat sampai saat ini, sehingga kepengen untuk ke depan itu peningkatan. Jadi sanitasi ini pada napik lah. Kamar mandinya aja seperti itu, kamar mandinya. Nih ya, ini yang sudah pernah ke Balai Desa Pasingkatan yang ngerti lah. Kayak ini WC ini orang patut temen gitu ya. Ini kita anggarkan 20 juta dana desa. Ya. Oke lanjut, selanjutnya yaitu pemeliharaan sarana rumah adat Pokmas. Nah karena kita punya lembaga adat Pokmas Pasir Gugur di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, hasil dari ya kan Kemendikbud ya, Kemendagri ya kan seperti itu dulu, sekarang Kemendikbud, yang mana kemarin itu ada revitalisasi, di sini ada pendamping juga, dulu itu pendampingnya kita PABN ya, itu 3 juta rupiah untuk pemeliharaan rumah adat, karena rumah adat itu harus tetap dirawat, kalau nggak dirawat ya berambut seperti itu, makanya itu amanah, dan sampai saat sekarang pun pemanfaatannya bagus, seringkali digunakan untuk kegiatan ya. Lanjut untuk selanjutnya yaitu kegiatan KPMD, ini yang rutin dari provinsi, ini PBP, pendapatan bantuan provinsi, penerimaan bantuan provinsi 5 juta dengan RAB seperti ini. Kemudian selanjutnya masuk ke kegiatan PKK. Nah ini adalah termasuk pembinaan, masuk dalam pembinaan bidang yang ketiga. Kegiatan PKK kita anggarkan 1 tahun 20 juta, sama persis dengan tahun kemarin, yang mana ketika belum pandemi itu bisa sampai 28 juta, 30 juta lebih, malah sampai 40 ya Bu, pernah PKK itu sampai 80 juta. Di rekor kita itu track rekornya pada tahun 2018 atau 2017 itu sampai 40 lebih, hampir 50. Memang kegiatannya banyak, luar biasa. Nah ini sudah dikikis, dalam arti yang nggak begitu penting tidak, ini sudah. Yang pernah ini masuk dalam persentase juga rumah bibi desa, ini ketahanan pangan, karena ini sudah masuk dalam RPJM dan RKP itu sebetulnya harusnya di tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga berarti 2019, 20, 21, 22 pas di tahun ini ya Pak Bibi ya. Ini pas banget, itu rumah bibi desa itu KWT kita anggarkan 25.523.000, dan kemarin kita sudah merancang dengan Pak Rohmat untuk RAB-nya mau seperti apa, seperti itu. Karena Pak Rohmat sempat selaku penyuluh itu yang memberikan gambaran-gambarannya seperti itu. Anggota BPD dan juga selaku Pak Peluh dulu. Sekarang nggak tahu pertanyaannya bidang apa belum paham. Ya langsung Pak Budi. Peningkatan kapasitas petani ikan. Nah ini juga termasuk kegiatan 2020 yang di cancel, kemudian masuk 2021 cancel lagi kemarin, sekarang untuk ketahanan pangan munculkan lagi. Ini seperti ini 15 juta rupiah
Ini memang kadang kemarin nyesek tadi RAB ini belum saya input tapi sudah ada RAB nya Pak. Insya Allah tenang namun RAB nya harus publik kita juga di sana. Tahun kemarin juga sudah ada RAB nya itu yang APBD tahun kemarin sama persis. Lanjut, kemudian rehabilitasi saluran irigasi ini termasuk juga ketahanan pangan. Ini 25 juta ini untuk rehabilitasi saluran irigasi karena irigasi yang blok kejauhan kita yang timur pada jeblos. Itu kan berarti yang sudah ada rehab, bukan revitalisasi. Kalau revitalisasi insya berjalan dari namanya. Kalau ini sudah berjalan tapi jeblos. Lanjut, kemudian subbidang pertanian dan peternakan. Nah ini termasuk ketahanan pangan juga. Pelatihan budidaya padi yang kemarin sempat PPL datang ke kita sudah punya RAB sendiri, tak tunjukin RAB-nya. Ini totalnya 25 juta. Dan kita di sini nanti ada sistemnya sekolah lapang. 6 kali pertemuan. Jadi mereka dari PPL harus mendampingi betul-betul narasumbernya mendampingi kegiatan 6 kali kegiatan dalam 1 tahun 25 juta. RAB-nya sudah saya siapkan, cuma tinggal dimasukkan saja di input. Lanjut Pak Budi. Kemudian irigasi blok jawar. Nah ini juga kita termasuk dalam ketahanan pangan karena kita harus minimal 20% ya, 20% untuk ketahanan pangan. Ini irigasi blok jawar, ini ada yang memang harus dilanjutkan. Ini kita anggarkan 58 juta 500 ya Pak? 56 500 atau 58 ya? Per 200 atau 400 benar? Oh iya, menurut saya sama-sama minus jadi 56 500. Lanjut Pak. Irigasi blok jawar ini kita kalau tadi rehab, sekarang ini pembangunannya irigasinya. Lanjut ke, nah ini yang penanggulangan bencana. Ini yang saya sudah merasa sendiri nanti harus dirubah. Penanggulangan bencana alam 10 juta. Nah harusnya di bawahnya penanggulangan bencana non alam yang pencegahan COVID itu masuk di sini yang 8% dari dana desa. Kita 98 juta sekian nanti akan tergeser masuk ke sini. Ayo Pak Bidi lanjut sebelahnya. Kita ternyata masuk di sini semuanya dua-duanya di darurat. Harusnya di darurat kosong kalau tidak ada. Nah hasil dari tadi kita komunikasi dengan Mbak Sulis, jadi kita presentasi di sini atau pemaparan di sini mungkin itu salah ya. Ini di sini nanti BT dana desa kita anggarkan 138 KPM Pak Yanto dan Ibu ini saya 138 KPM adalah 40% dari 1 miliar, 235 juta 115.000 dana desa kita. Langsung hafal Pak, ada hafal terus ya. Sabun begitu kan bukannya hampa 1, 2, 3, 5. Ini kira-kira berapa baik salah itu seperti itu ya. Ini 138 KPM 400 juta ya. 496 800 ya. 496 800 untuk 12 bulan. Kemudian pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 itu berarti itu bencana non alam. Nanti kita geser ke atas. Ini 98.809.200 itu adalah untuk pencegahan COVID atau penanganan COVID. Berarti non alam. Nanti tinggal digeser. Ya. Oke Pak Bidi, lanjut sudah.